Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara daring tentunya. Nah, untuk Ananda yang ada di kelas 12, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentunya kita memasuki submateri tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya. Secara garis besar, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, mengembangkan toleransi antar umat beragama, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini, diantaranya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, selanjutnya, sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, sedangkan sila ketiga ini mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ya. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara atau mewajibkan setiap negara untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, dan mentaati segala bentuk aturan seperti membayar pajak. Itu tadi nilai dasar hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, sekarang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental pada sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tadi. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini saya uraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di antaranya hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban untuk bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, hak kebudayaan nasional, hak perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Nah, sedangkan nilai praksis itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental tadi. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ya, nilai praksis ini dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sikap positif yang saya maksud itu, kita lihat pada tabel berikut ini. Di sila yang pertama, sikap positif yang kita tunjukkan yang berkaitan dengan sila pertama, yakni yang pertama hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, selanjutnya di sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, sedangkan sikap positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan persatuan Indonesia, diantaranya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, sedangkan sikap positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan sila keempat, diantaranya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya sikap positif yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila kelima, diantaranya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu tadi bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, baik Anda sekalian, demikianlah video kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberi berkah untuk kita dan orang lain. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.